Presiden Jokowi baru-baru mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batubara selama bulan Januari 2022. Indonesia krisis pasokan batubara. Padahal Indonesia sendiri adalah eksportir batubara termal utama dunia. Kenapa bisa begitu? Lantas bagaimana efek krisis pasokan ini? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Indonesia saat ini sedang menahan ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri. Apa yang menyebabkan hal ini? Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM mengatakan pasokan yang dimiliki PLN saat ini sangat terbatas. Hanya ada 13,9 juta ton pasokan batu bara saat ini. Masih butuh 6 juta ton lagi untuk mencapai 20 juta ton batu bara. Itu pun hanya untuk mencukupi kebutuhan 20 hari ke depan. Untuk tahun 2022 ini, PLN memperkirakan kebutuhan batu bara akan mencapai 119 juta ton. Masih sangat jauh dengan pasokan yang aman saat ini. Makanya, Presiden Jokowi baru-baru mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batu bara selama bulan Januari 2022. Kebijakan ini jelas membuat banyak pihak teriak, mulai dari perusahaan penambang lokal Indonesia sampai ke negara-negara importir batu bara Indonesia. Kenapa kebijakan ini diambil? Karena ada perusahaan-perusahaan penambang batu bara Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban DMO atau Domestic Market Obligation mereka, mengakibatkan ketimpangan pasokan dalam negeri yang terjadi saat ini. Indonesia mewajibkan para penambang untuk menjual 25% dari produksi mereka untuk dijual dengan harga maksimum $70 per tonnya untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri Indonesia. Sedangkan harga ekspor acuan yang ditetapkan pemerintah sejak awal 2021 itu mencapai $215 per ton karena krisis energi global yang melonjakkan harga batu bara di seluruh bagian dunia. Sehingga banyak penambang tergiur dengan harga jual yang 3 kali lipat harga jual dalam negeri tersebut. Menurut laporan Kementerian Perdagangan, ada 418 penambang yang tercatat tidak menjual pasokan batu bara mereka kepada pembangkit lokal tahun lalu. Dan memang, Kementerian ESDM sudah menangguhkan izin ekspor lusinan penambang yang tidak memenuhi kuota DMO mereka. Tapi memang menurut Bahan Securities Research, selama ada kesenjangan yang besar antara harga lokal dengan harga pasar global ini, tarik-menarik antara pemerintah dan penambang kecil ini masih bisa terlanjut. Di sisi lain, negara-negara pelanggan utama batu bara Indonesia juga meminta Indonesia mencabut pelarangan ekspor batu bara tersebut karena dampaknya cukup berat bagi negara mereka masing-masing. Nah, negara mana saja yang terdampak akan hal ini? China, India, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan ini adalah beberapa pembeli utama yang menyerap 73% total ekspor batu bara Indonesia pada 2021 lalu. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam juga termasuk jajaran pelanggan batu bara Indonesia. Negara seperti Filipina masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik mereka, dan sebagian besar pasokan mereka berasal dari Indonesia. Jepang juga mengimpor 2 juta ton batu bara per bulannya untuk kebutuhan energi dan manufaktur mereka. Demikian pula kasusnya dengan Korea Selatan. Makanya tidak heran kalau kebijakan pelarangan ini akan berefek besar untuk pasokan energi banyak negara lain. Tidak menutup kemungkinan akan berujung merugikan ekonomi negara mereka masing-masing.
Tapi, walau menuai protes keras, pemerintah memberlakukan pelarangan ini untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri di Indonesia dulu. Oleh karena itu, saat ini, Asosiasi Penambang Batubara Indonesia telah menyatakan bahwa 10 anggota terbesarnya akan memberikan pasokan tambahan untuk PLN. Menko Luhut Panjaitan juga telah bertemu dengan para penambang batubara dan otoritas lainnya untuk meninjau formula baru regulasi DMO. Beliau juga menyatakan bahwa keadaan krisis atau darurat pasokan batubara Indonesia saat ini sudah berakhir. Tapi bagaimana menurut Sobat Prima Plasindo? Bagaimana menurut Anda dampak dari pelarangan ekspor batubara Indonesia ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita-berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.